Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Sising Ji season 5 episode 51 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Saat ini sang Raja Banteng masih terpengaruh oleh parasit. Amarahnya pun meluap dan ia benar-benar ingin membunuh Sun Wukong. Duel pun pecah. Raja Banteng dan Sun Wukong kini beradu senjatanya dengan sengit. Suara dentuman logam terdengar dengan keras. Di situ Sun Wukong meneriaki Raja Banteng agar dia sadar. Tapi Raja Banteng pun sama sekali tak mendengarkan Sun Wukong, dan dia pun membabi buta menyerang Sun Wukong. Sun Wukong pun tak habis pikir, kenapa Raja Banteng tak mendengarkannya, padahal dia adalah sahabat baik Sun Wukong. Karena memang pengaruh parasit itu sangat kuat. Terlihat parasit itu kini menempel erat di kening Raja Banteng. Di situ parasit sangat senang karena dia yang sebelumnya adalah siluman rendahan, kini dia mendapatkan kekuatan yang dahsyat dan mampu melawan Wukong. Sun Wukong pun kini juga tak tinggal diam. Ia pun mulai lebih serius dalam bertarung. Dengan kecepatan dan kelincahannya, Sun Wukong pun kini mampu memberikan pukulan kepada Raja Banteng. Raja Banteng pun kini semakin murka. Ia pun lalu melancarkan tusukan trisula terkuatnya. Trisulanya kini dengan membabi buta menekan Sun Wukong. Sun Wukong pun kini mulai merasa kewalahan dan terdorong mundur. Dan hal ini membuat siluman parasit pun kegirangan dan tertawa keras. Scene beralih di sisi Biksu Tong. Saat ini Jenderal Selatan sangat murka. Ia pun mengerahkan seluruh kekuatannya, dan segera dari sisinya kini muncul ratusan pedang bayangan gelap yang berputar-putar. Ia lalu melesakkan pedang bayangan itu dengan kekuatan penuh mengarah deras ke Biksu Tong CS. Namun tak disangka pedang-pedang itu hanya menyerang ruang kosong dan akhirnya menancap di tanah. Karena tiba-tiba saja Biksu Tong CS sudah menghilang di sana. Dan tiba-tiba saja Wu Jing pun kini muncul di belakang Jenderal Selatan. Jenderal Selatan pun dengan angkuh mengaku kalau ia sudah mengira, dan ia pun langsung melancarkan pukulan kepada Wu Jing. Tapi lagi-lagi itu semua adalah strategi Biksu Tong CS. Dan tiba-tiba saja Pat Kai dengan cepat muncul dari belakang Jenderal Selatan sambil memukulkan garpunya, membuat Jenderal Selatan pun kini terlempar ke atas. Lalu dengan cepat Wu Jing pun muncul lagi dan menyabetkan pedangnya kepada Jenderal Selatan dengan keras, membuat Jenderal Selatan pun terlempar dan jatuh ke tanah dengan keras. Tapi tak disangka saat ia pun bangkit dari jatuhnya dengan keadaan tubuhnya yang sudah kacau, Biksu Tong pun sudah berada di belakangnya. Jelas saja hal itu membuatnya kaget bukan kepalang. Dan serangan kombinasi Biksu Tong CS kini benar-benar membuat Jenderal Selatan tak berkutik. Badannya pun kini dipenuhi oleh luka, dan jika dia keras kepala, dia hanya akan benar-benar akan mati di tangan Biksu Tong CS. Ia pun lalu terdiam sejenak. Ia kini sedang menghubungkan telepatinya kepada siluman parasit. Ia pun lalu mendengar kalau siluman parasit kini sangat senang karena tubuh dari Raja Banteng benar-benar sangat kuat sehingga mampu melawan Sun Wukong. Dan setelah mengalahkan Sun Wukong, siluman parasit berjanji akan segera menyusul tuannya, yaitu Jenderal Selatan itu sendiri. Kabar itu membuat Jenderal Selatan tertawa licik, dan ia pun dengan girang segera mengabarkannya kepada Biksu Tong CS. Jelas, kabar itu cukup memukul Biksu Tong. Jenderal Selatan pun dengan angkuh lalu mengatakan kalau dia sang dewa abadi akan semakin abadi setelah nanti dia benar-benar memakan Sun Wukong. Ia pun segera menghantamkan tangannya ke tanah. Cahaya gelap pun meledak menutupi pandangan Biksu Tong CS, dan Jenderal Selatan pun dengan cepat kabur dari tempat itu. Dan bersama dengan itu, Jenderal Selatan juga memanggil para siluman hutan yang segera mengepung Biksu Tong dan kedua muridnya. Sehingga terpaksa Biksu Tong pun kini harus menghabisi para siluman itu sebelum mereka mengejar kemana perginya Jenderal Selatan. Dan setelah beres, mereka pun segera bergegas berlari mengejar Jenderal Selatan, di mana menurut perkiraan mereka dia sedang berlari menuju Sungai Hitam. Scene beralih memperlihatkan Jenderal Selatan yang berjalan sempoyongan karena lukanya yang parah. Di situ ia pun mengumpat dan bersumpah kalau ia akan membalas dendam kepada Biksu Tong. Namun badannya tak kuat lagi dan ia pun ambruk dan jatuh ke tanah. Di situ ia pun lalu menggigau, seakan-akan
Dia saat ini benar-benar terancam dan akan benar-benar terbunuh oleh Biksu Tong. Ia pun segera bangkit dan ketakutan. Namun saat ia berjalan mundur, tiba-tiba saja ia terperangkap oleh jaring laba-laba yang sangat halus dan tak terlihat, yang membuat kini ia tak lagi bisa bergerak. Jaring itu ternyata berasal dari siluman laba-laba yang sudah menunggu di atas. Perlahan-lahan, siluman laba-laba pun menarik Jenderal Selatan ke atas. Jenderal Selatan pun jadi marah-marah dan menyuruh agar siluman rendahan seperti siluman laba-laba itu segera melepaskan dewa kelas tinggi seperti dia. Siluman laba-laba pun hanya tertawa kecil. Ia pun mulai mendekati Jenderal Selatan seakan-akan ia akan melepaskan jeratannya. Tapi ternyata dia pun dengan cepat segera menggulung Jenderal Selatan dengan jari yang lebih kuat, yang membuat Jenderal Selatan benar-benar tak bisa berkutik sama sekali. Siluman laba-laba pun kini sangat kegirangan karena akhirnya ia mendapatkan mangsa yang sangat lezat. Dan tanpa pikir panjang lagi, siluman laba-laba pun segera memangsa Jenderal Selatan. Ia menusuk tubuh Jenderal Selatan lalu menyerap kehidupan Jenderal Selatan kuat-kuat. Hingga di akhir hidupnya, Jenderal Selatan pun masih sempat untuk menyombongkan dirinya dengan mengatakan kalau dia pasti akan membalas semuanya. Namun ia pun kini keburu modiar di tangan siluman laba-laba rendahan itu. Setelah menyerapnya, siluman laba-laba pun lalu menjatuhkan mayat Jenderal Selatan ke tanah. Di situ ia menilai kalau ternyata daging dan darah dewa tingkat tinggi ternyata tak seenak yang dibayangkannya. Dan tak berselang lama, Biksu Tong dan kedua muridnya pun datang. Pat Kai pun cukup kaget karena saat ini Jenderal Selatan benar-benar telah terbunuh. Siluman laba-laba pun juga cukup terkejut dengan kedatangan Biksu Tong. Ia pun lalu segera mengenalkan dirinya kalau dirinya adalah laba-laba kecil yang juga merupakan teman lama Biksu Tong. Di mana saat itu Sun Wukong tak jadi menginjak laba-laba kecil itu karena sikap murah hati yang diajarkan Biksu Tong. Biksu Tong pun juga merasa terkejut dan ia pun mulai mengingatnya bahwa siluman laba-laba itu ternyata Baishi yang merupakan anak dari siluman laba-laba Heishi yang telah dikalahkan Sun Wukong bersama siluman Lipan. Laba-laba kecil itu pun mengaku kalau Biksu Tong lah yang dulu telah menyelamatkannya, sehingga dirinya lalu berusaha untuk mengamalkan ajaran Buddha. Pat Kai pun jadi terkesima dan terpesona melihat gadis cantik yang ternyata telah bertobat. Namun Biksu Tong pun masih menatap dingin dan waspada terhadap gadis kecil yang telah menghabisi Jenderal Selatan itu. Laba-laba kecil itu pun lalu berkelit kalau ia terpaksa menghabisi Jenderal Selatan dan memakannya setelah ia tahu kalau jenderal itu telah berbuat jahat kepada Biksu Tong yang luhur dan bijaksana. Biksu Tong pun lalu berterima kasih dan Baishi pun menanggapinya dengan penuh hormat dan ia pun mempersilahkan Biksu Tong untuk pergi dengan penuh rasa hormat. Mereka bertiga pun mulai berjalan ke depan. Namun belum jauh dari situ, Wuching pun menyerukan untuk berhenti. Dengan penuh kewaspadaan, Wuching lalu menyalurkan pasir ke depan. Dan benar saja, kini tepat di depan Biksu Tong terlihat sebuah perangkap jaring laba-laba yang begitu besar. Ekspresi dingin dan cemas pun segera terpancar dari wajah Baishi karena saat ini jebakannya ternyata benar-benar dibongkar oleh Wuching. Wuching pun segera menghancurkan jaring di depan mereka. Pat Kai pun jadi sangat kesal setelah mengetahui kalau gadis manis itu ternyata juga mempunyai niat yang sangat jahat kepada mereka. Segera ia pun mengayunkan garpunya kepada Baishi. Namun dengan cepat Baishi pun menghindar. Baishi pun kini jadi panik dan memohon maaf kepada Biksu Tong. Ia mengaku kalau itu dia lakukan karena ia merasa sangat kesepian dan dia menginginkan Biksu Tong agar Biksu Tong menemaninya. Biksu Tong pun lalu segera menasihatinya kalau Baishi seharusnya tidak bertindak seperti ini. Baishi pun hanya tersenyum dan mengatakan kalau Biksu Tong sangat lucu. Dia menyayangkan kalau hari ini ia belum berhasil menangkap Biksu Tong dan ia pun dengan cepat segera ngeluyur pergi dari situ. Pat Kai pun jadi kesal, sedangkan Biksu Tong dan Wuching menilai kalau Baishi pasti tak akan menyerah semudah itu untuk mendapatkannya, sehingga mereka harus lebih waspada dalam perjalanan ke depan. Scene beralih ke sisi Sun Wukong, di mana Sun Wukong kini mulai ngamuk dan berubah menjadi monster kera raksasa. Dan tak berlama-lama lagi, Sun Wukong pun segera melesat maju dan melancarkan pukulannya secara bertubi-tubi. Dengan gerakan cepat dan brutal, Sun Wukong pun memukuli Raja Banteng. Raja Banteng ini benar-benar dibuat kewalahan oleh Sun Wukong. Dan akhirnya Sun Wukong memukul dengan kuat-kuat, membuat Raja Banteng pun terlempar dan terjerembab di reruntuhan batu.
Raja Banteng pun benar-benar sudah tak berdaya. Tapi tiba-tiba saja langit pun menjadi gelap dan bergulung-gulung. Lalu dari langit muncul kekuatan yang menembak kepada tubuh Raja Banteng. Entah kekuatan dari mana ya guys itu, tapi yang jelas kekuatan itu akan membuat Raja Banteng bangkit dan membuat kekuatan Raja Banteng menjadi jauh lebih kuat. Dan di situ siluman parasit berteriak kalau dia benar-benar ingin menggunakan tubuh Raja Banteng untuk mengalahkan Sun Wukong. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.